Sofia mengirim pesan balasan. David, ini gila. Aku berada di tengah-tengah kebakaran besar. Semua orang sedang berusaha menyelamatkan diri. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hati David teriris mendengar kabar itu. Meskipun ia sudah merasakan semuanya akan terjadi, kenyataan itu tetap menghancurkannya. Sofia, teman yang selama ini ia hubungi, terjebak di tengah bencana. Bencana yang selama ini hanya ada dalam perasaan David, kini menjadi kenyataan. Los Angeles dihantam oleh tornado besar yang menghancurkan banyak bangunan dan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Sementara itu, kebakaran meluas dengan sangat cepat, mengancam nyawa dan merusak lebih banyak lagi. David merasa tak berdaya, walaupun ia tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Kenyataan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun membuatnya merasa hancur. Ia ingin bisa berada di sana, membantu mereka yang terjebak di tengah-tengah bencana itu. Namun, keterbatasannya membuatnya terjepit dalam rasa cemas yang semakin dalam. Sofia mengirim pesan lagi, suaranya penuh dengan ketakutan. David, tolong aku di sini. Aku tidak tahu harus kemana. Apa yang harus aku lakukan, David? David merasa cemas, tapi ia tidak bisa berada di sana untuk membantunya. Ketakutan itu menggerogoti hatinya karena ia tahu bahwa waktu semakin sedikit bagi Sofia dan orang-orang di sekitarnya. Dalam keputusasaan, David merenung. Ia merasa terisolasi dan kesepian, namun sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Jika ia tidak bisa berada di Los Angeles, mungkin ia bisa melakukan sesuatu dari jauh. Ia bisa membantu orang-orang dengan memperingatkan mereka lebih awal. David tahu bahwa peringatan lebih awal bisa menyelamatkan nyawa, dan itu adalah hal yang paling penting sekarang. Ia mulai mencari cara untuk menghubungi pihak berwenang dan lembaga-lembaga terkait yang menangani bencana. Ia mengirim email dan pesan kepada organisasi kemanusiaan, meminta mereka memberikan peringatan kepada warga Los Angeles tentang tornado dan kebakaran yang sedang terjadi. Ia mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mendukung klaimnya, meskipun ia tahu bahwa dunia masih ragu dan skeptis terhadapnya. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin memberi harapan. Mungkin ia tidak bisa menghentikan bencana, tetapi ia bisa membantu mereka yang terperangkap untuk bertahan. David tidak berhenti di situ. Ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya memberi peringatan, tetapi juga mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Ia berusaha mencari tahu bagaimana ia bisa mengkoordinasikan bantuan bagi mereka yang terkena dampak bencana. David bergabung dengan beberapa organisasi kemanusiaan yang fokus pada penanggulangan bencana alam dan mulai memberikan dukungan melalui informasi dan logistik yang ia kumpulkan. Setiap hari ia berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam usaha penyelamatan, menawarkan bantuan dan koordinasi. Namun, ia berada di tempat yang jauh. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambil untuk membantu orang lain membuatnya lebih dekat dengan tujuan mulianya. David tidak hanya puas dengan berperan dari jauh. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk pergi ke Los Angeles, berusaha membantu Sofia dan orang lain yang terjebak dalam bencana. Perjalanan itu penuh dengan tantangan, jalan-jalan rusak, hujan deras, dan rintangan lainnya. Namun, tekad David tidak bisa digoyahkan. Ia merasa bahwa jika ia bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ia akan lebih bisa berbuat lebih banyak. Di sepanjang perjalanan, David bertemu dengan banyak orang yang berjuang melawan bencana. Mereka saling membantu satu sama lain, memberikan semangat dan berbagi sumber daya yang terbatas. David belajar banyak tentang kekuatan solidaritas, bagaimana orang-orang dapat bekerja sama meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Ia semakin yakin bahwa meskipun bencana itu sangat menghancurkan, kekuatan manusia untuk saling membantu akan selalu ada. Kini, David bukan hanya seorang anak dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga seorang pejuang yang berusaha mengubah takdir, membawa harapan di tengah kegelapan. Perjalanan David menuju Los Angeles penuh dengan bahaya. Ketika ia melangkah lebih jauh, badai yang sangat kuat mendekat, disertai angin kencang dan hujan deras yang membuat jarak pandangnya terbatas. Ia tahu bahwa badai ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda dari alam yang sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dengan hati-hati, David menggunakan kemampuannya untuk merasakan perubahan cuaca. Ia tahu bahwa tornado sedang mendekat. Dalam keadaan darurat seperti ini, hanya insting dan kemampuannya untuk memprediksi yang bisa menyelamatkan nyawanya.